Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni Allahumma balaghatal fahmin nabiyyina wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi warzuqni hikmataka wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika binuri ma'rifatika kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapin, tolong trekin lampu biar terang di samping ya di dalam. Sekarang ayat 20 ya. Kalian sampai 19 ya. Sampai di ain 19-nya ain. Sekarang ya, sekarang kelihatan jeleknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Angkat suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 20 terakhir. Apa itu malam? Ya, ayat malam kosan. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم وجعلكم ملوكا إذ جعل فيكم ditahan ya mati bertemu dengan contoh ini ya bu dan mati bertemu mbak ikraf tahan ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka ayo يخرجوا منها وإنا فإن يخرجوا
Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإن يخرجوا منها فإنا داخلون صدق الله Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimaradih. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya yang diutus adalah 12 orang pemimpin, ya Bu, untuk berperang, ya Bu, melawan kaum Jabbar, ya Bu, orang yang gede tinggi seperti raksasa gitu Bu, tapi dia ingkar kepada Allah, maka disuruhnya, ya Bu, Nabi Musa SAW mengutus 12 orang pemimpin untuk berperang masuk ke kota Jabbar, ya Bu, di Baitul Maqdis. Liqaumihi ya qaumi dzkuru, ya Bu, maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, dzkur, ingatlah kepada Allah, ni'matallahi, akan nikmat-nikmat Allah. Karena Nabi Musa ini Bu, umatnya spesial, ya Bu, dikasih makanan juga makanan dari surga, makanya disebutnya al-ma'idah, artinya hidangan-hidangan yang dari surga, dari sawah, ya Bu, dari burung-burung, ya Bu, yang di makanan-makanan yang sudah lezat, yang sudah dimasak dari surga, tinggal makan doang Bu. Nikmat Allah yang alaikum, nikmat Allah yang sudah sampai kepada kalian. Irja'ana fikum, dan Allah jadikan pada kalian itu anbiya, para nabi. Jadi dari mulai Nabi Ibrahim, ya Bu, terus, ya Bu, sampai keturunannya Nabi Yakub, terus, ya Bu, ya, dari Nabi Ishak, dan nanti keturunan Nabi Ismail, keturunannya adalah Bu, wa ja'ala minkum mulukan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala juga selain memberikan para nabi sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, di antara para nabi dan rasul tersebut, yaitu Allah jadikan mereka itu mulukan, yaitu sebagai raja-raja, jadi sebagai pelayan, ya Bu. Makanya Bu, kalau pemimpin itu adalah pelayan Bu, seharusnya pelayan rakyat, kan seharusnya mas seperti itu, ya Bu. Tapi kebanyakan Bu, udah jadi pemimpin maunya jadi raja, ya Bu, tidak mau melayani rakyat.
Wa atakum, dan Allah juga yang memberikan kepada mereka itu malam yu'ti Adam, dari apa-apa yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya, dari seorang pun minal alamin, dari seluruh alam, karena siapa yang dapat makanan-makanan dari surga, kecuali dari umat Nabi Musa alaihissalam. Dan dari umat Nabi Musa itu, mereka diberikan orang yang kekar, orang yang tinggi besar, gagah, perkasa, tapi mereka ingkar kepada Allah, tidak ingat semuanya itu nikmat-nikmat datangnya dari Allah. Sampai kalau Miadi pernah ke daerah Madian tuh, ada apa namanya itu, gunung-gunung yang dibikin istana, gunung-gunung yang dipahat, sebagaimana gedenya tuh orang tuh. Jadi gunung-gunung dijadikan rumah, gede banget tuh. Makanya dari yang 12 orang yang diutus Nabi Musa alaihissalam itu, disuruh masuk ke Baitul Maqdis, untuk menyerang kaum Jabbar yang menguasai Baitul Maqdis, Namanya dari 2 orang kaum Jabbar itu Aus dan Ulaq. Dari salah seorang kaum Jabbar, mereka itu dari 12 orang kayak kita mah diraup gitu, bukan gede-gede raksasa gitu. Itu baru nginjak kakinya aja getar. Ya. Maka dari 12 orang itu pada lari ketakutan, karena ketika dia bermaksud menginjakkan ke daerah tersebut, kakinya tuh udah dari 12 orang itu mau dicek itu, tapi ditahan tuh sama istrinya dari kaum Jabbar tersebut agar melepaskan 12 orang tersebut. Akhirnya dari 12 orang tersebut lari kucak kacir 10 orang, tapi ada 2 orang yang berani sesuai dengan perintahnya Nabi Musa untuk melawan kaum Jabbar. Siapa ini yang bisa menaklukkan? Yaitu adalah Nabi Musa bin Nun dan Khalid bin Kulaib bin Yupana, dari keturunan Nabi Nun, Dan kecuali mereka berdua itu taat, bisa memberikan kabar kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang lain kucar kacir, ketakutan, mereka lari dari medan perang, tapi di situ Nabi Musa marah kepada kaumnya. Maka berkata, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina. Nah sekarang kita tuh dari dulu Palestina itu tanah yang suci, yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu dijaga. Yang telah ditentukan tuh tanah yang suci itu, Palestina tersebut itu bagimu, jangan kalian berbalik atau berpaling dari Palestina. Tapi mereka banyakkan dari 12 orang tersebut malah mengingkari dan pergi dari medan perang. Makanya di situ Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, aku berpasrah diri karena Engkau yang menguasai diriku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dan orang-orang yang fasik. Jadi jangan, ini sebagai pelajaran ya, kita juga jangan merasa bersedih hati. Biasanya lempengan kita lagi dalam kenikmatan, kayak dari Musa kan begitu banyak nikmat tuh, banyak tuh kaumnya yang datang, Tapi pas lempengan disuruh berperang, malah mereka mundur, Begitupun dengan pelajaran buat diri kita dalam kehidupan pun. Biasanya kalau kita ngajak happy, ngajak senang, banyak orang yang datang nggak? Banyak yang datang, tapi lempengan kita lagi sedih, lagi sembako itu. Kalau kita lagi bersedih, lagi kekurangan, lagi sakitan, banyak nggak yang datang? Nah itu, tapi terpilihlah, nanti tersalinglah
mana teman yang sejati, mana teman yang hanya mengambil kenikmatan atau mengambil kesempatan gitu ya. Nanti kata Allah Taala, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya Bu, jangan kalian takut ya Bu, selama kita masih berada di jalan Allah. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan dia Allah Ta'ala memberikan kepada kalian malam dari apa-apa yang belum pernah yu'ti ahadan, ya Bu, seorang pun yang bisa dari alam semesta ini, yang di seluruh alam memberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya qaumi dkhulu ardal muqaddasatan allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kata Musa, udkhul, masuklah kalian, ya Bu, ardi, kepada bumi yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-muqaddas, yaitu sebut Al-Aqsa. Al-Aqsa, ya Bu, yaitu Palestina, ya Bu. Nah sekarang tuh, ya Bu, Palestina walaupun digempur setiap hari, ya Bu, dibombardir setiap hari, tapi orangnya kuat-kuat, ya Bu, kuat imannya. Sampai tuh orang Israel juga sampai kebingungan, ini orang makan apa? Padahal nggak dikasih air bersih, ya Bu, nggak dikasih makanan, tapi tetap, ya Bu, Allahu Akbar, karena di hatinya Allah Maha besar, ya Bu. Walaupun mati pun dia yakin. Jadi jihad bisa bila jadi syuhada, ya Bu. Nah, gimana kita nih Bu? Kita yang di sini lebih aman-aman aja, ya Bu, ya, merasa tenang, ya Bu. Tapi lalai akan perintah Allah. Lempengan hayya shalah, diingkeng, ya Bu. Padahal kita disuruh disegerakan Bu, hayya ala falah, mendapatkan kemenangan. Tapi herannya kebanyakan manusia malah mencari jalan setan. Ntar aja sholat mah, ya Bu, main HP lagi, nonton TV lagi, ngobrol lagi, ya Bu, kerja ini kerja itu, ya Bu. Akhirnya sholatnya udah akhir aja, dikejar-kejar, waktunya dikebut sholatnya, ya Bu. Makanya itu kita ditipu, ya Bu, dengan perangkap setan yang kita tidak terasa. Allati kataballahu, dan Allah telah menentukan, ya Bu, bagi kalian itu, wala tartaddu, dan jangan kalian berpaling, ya Bu, membalikan diri atau mundur, ada barikum, berbelakang kalian, fatanqalibu khasirin, maka kalian itu termasuk orang-orang yang rugi. Nah ini kita udah di alam dunia, ya Bu, Allah suruh perintah apa Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, disuruh ibadah. Tapi kebanyakan udah betah di dunia, ya Bu. Ingat, ya Bu, sama perintah Allah, yang namanya kerjaan, ya Bu, namanya urusan apapun, ya Bu, kita tinggalkan setelah sudah ada panggilan Allah. Tapi kebalikan, pada akhirnya Bu, kita kerja, ya Bu, kita ngurusin rumah tangga, kita ngurusin apapun, itu hanya menunggu waktu sholat. Jadi pas memperoleh waktu sholat, tinggalkanlah semua itu. Tapi kebanyakan kita malah sholat disambi, ya Bu, sholat sambil masak, sholat sambil, jadi pikiran nggak tenang, ya Bu, takut angus, ya Bu. Lempengan sholat sambil masak, ya Bu, udah diangkat tuh ikannya, ya Bu, ya, lupa ditutupin panggilan sholat, takut ada kucing. Nah itu seharusnya Bu, sholat diutamakan. Jadi lempengan sholat udah mati-matiin dulu tuh kompornya, TV-nya, ya Bu, segala macamnya kita khusyuk untuk menghadap Allah. Kita siapin tuh, misalnya ada jemuran di luar, angkat-angkatin dulu, jangan lempengan udah Allahu Akbar takbir, mendung gini, udah legar telur, udah pikiran kabur lagi, ya Bu. Ingat cucian, ya Bu. Jadi pas lempengan itu kita siapkan
ya Bu, waktu kita untuk berkomunikasi ya Bu, berjumpa dengan Allah. Kita mau ketemu manusia aja kita siap-siap ya Bu, pakaian bersih, yang wangi ya Bu, yang rapi. Dia mau menghadap Allah ya Bu, kita asal ngambil muka asal aja langsung masuk gitu. Nggak taunya ada rambut yang pada keluar ya Bu. Nah itu aurat juga. Seharusnya kita rapi dulu. Mau pergi kemana-mana, mau kondangan acak ya Bu, dia mau menghadap Allah asal-asalan, Masya Allah ya Bu. Jadi patang kali operasi kita menjadi orang-orang yang rugi ya Bu, tertipu dengan urusan yang dunia yang bakal ditinggal ya Bu. Sedangkan sholat ya Bu, pengajian ya Bu, baca Quran itu jadi teman kita nanti. Tapi herannya baca Quran ngapain, capek lama gitu. Itu setan kayak gitu tuh, pegal ngantuk ya Bu. Padahal ya Bu, dengan baca Quran yang kita baca ini menjadi ganjaran dari sisi Allah. Nanti Quran ini jadi ya Bu, orang ya Bu, jadi syafaat buat kita. Jadi nanti dijelmakan seperti manusia yang namanya kita di alam kubur. Kemarin dia enggak tuh seorang petani yang tiba ngajar beragam udah 35 tahun digali kuburannya, subhanallah masih bersih, masih utuh. Gimana kita nih Bu, Masya Allah. Mudah-mudahan itu masuk Fatimah ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu kita jaga sholat kita jaga bacaan Quran kita ya Bu, benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh ya Musa, mereka berkata kepada Nabi Musa, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di dalamnya ada kaum ya Bu yang sangat kuat dan kejam. Nabi Musa tuh yang hari itu ngomong gitu tuh ya Bu, ya Nabi Musa ya, di sana ada kaum yang besar, gede, tinggi ya Bu, sangat kuat dan sangat kejam, kami takut. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, dan sungguh kami jadikan untuk memasuk hatta yakhruju minha, kami jadi nggak bisa sampai masuk ke tempat kaum jabbarin ya Bu. Fa inna yakhruju minha, dan darinya fa inna yakhruju minha, maka jika kalian keluar dari kaum jabbarin, fa inna dakhilun, maka sesungguhnya kami orang-orang yang masuk nih. Jadi dari siapa yang masuk Bu? Yang masuk adalah 2 orang dari Nabi Musa yaitu bin Nun dan Walid bin Yufana yaitu yang bisa masuk menjaga Baitul Maqdis. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allah, mereka berkata dari 2 orang laki-laki tersebut. Siapa itu tadi? Namanya Nabi Musa bin Nun dan Walid bin Yufana. Minal ladzina yakhafuna, dari orang-orang yang mereka takut, an'amallahu, yang telah memberi nikmat Allah Ta'ala alaihima, atas keduanya itu. Udkhulu alaihimul bab, masuklah kalian mereka berdua itu melalui pintu-pintu gerbang ya Bu. Itu di Baitul Maqdis ada pintu gerbangnya Bu. Fa idza dakhaltumuhum, maka jika kalian memasukinya, fa innakum ghalibun, maka sesungguhnya orang-orang yang menentang tersebut akan terkalahkan ya Bu. Maka jangan takut ya Bu. Kita kalau menghadapi orang-orang yang besar, yang kuat, ya Bu, yang kejam, tetap Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kalian itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah orang-orang
orang yang beriman. Jadi kalau kita yakin ya Bu, jangan pernah takut ya Bu tentang urusan masa lalu itu, jadikan sebagai mirroring ya Bu, sebagai kaca spion untuk kita berhati-hati kalau kita mengingat masa lalu ya Bu. Dan jangan terlalu khawatir untuk masa yang akan datang ya Bu, karena semuanya ada di genggaman Allah. Yang kita gunakan kesempatan hari ini jadikan hari yang terbaik daripada hari kemarin, dan hari ini dijadikan untuk kita berazam bercita-cita agar lebih baik lagi ya Bu, terutama di bulan Rajab. Baca Rabbil birni warhamni wa tub alayya, 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 astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdil zalimin la yamliku li nafsihi dar'an wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastaqamtu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin ayatan kubra. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin alladhi huwa ni'matullahi la tuhsa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin alladhi asra bihi ila masjidil haram ila masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan wa rabban syahidan la na'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan wa rabban syahidan la na'budu siwahu wa nahnu lahu 'abidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan wa rabban syahidan la na'budu siwahu wa nahnu lahu mukhlisun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'ila hamdan rabbil alamin masjida ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim hamdi subhanak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la'anna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu
وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم